Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, setiap hari kita dapat menambah ilmu pengetahuan kita, terutama ilmu pengetahuan tentang agama. Sesuai dengan doa kita setiap selesai salat subuh, Rabbi zidni ilman nafi'a. Oh Tuhan, tambahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat. Kata ulama tafsir, ilmu yang bermanfaat nomor satu terletak pada ranking yang paling tinggi. Ilmu yang bermanfaat maksudnya segala jenis ilmu yang dapat menyempurnakan matlamat hidup kita. Kalau matlamat hidup kita adalah untuk beribadat kepada Allah, mengharap redha Allah, mengharap bahagia setelah kita mati, ilmu tersebut pertama ilmu akidah, yang kedua ilmu tafsir dan sunnah Nabi, ilmu fiqh, ilmu tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Semua ilmu-ilmu itu tergolong dalam ilmu yang bermanfaat. Tanpa menafikan perlunya ilmu-ilmu keduniaan, akademik, tapi itu semua ilmu yang berada di bawah. Untuk menjawab soalan mukar wa nakir dalam kubur, kita mesti kenal Allah, kenal Rasul, dan tahu selok-belok agama. Okey. Topik pada pagi ini, mungkin Ustaz jelaskan sekitar 40 minit saja. Secara ringkas. Tapi topik pagi ini termasuk topik yang penting. Bahaya jika ada umat Nabi Muhammad yang tidak faham tentang topik ini. Apa dia, Pak Ustaz? Topik kita pada pagi ini adalah tajdid atau reformasi dalam perspektif Islam. Reformasi, tajdid, pembaharuan menurut kacamata Islam. Bila ada umat Nabi Muhammad tidak faham konsep ini, mereka mudah kecundang ke dalam kesesatan. Ustaz terpaksa batasi
40 atau 45 minit membahas topik ini, sebab pada Ustaz ada 12 pertanyaan yang mesti Ustaz jawab semuanya insya-Allah pada pagi ini. 12 pertanyaan. Baik. Kita masuk kepada topik tajdid atau reformasi dalam perspektif Islam, dalam pandangan Islam. Mungkin ada yang tanya, ada dalil ke Pak Ustaz? Jawabnya ada. Dalilnya sahih. Coba dengar bunyi hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Dawud wal Hakim wal Baihaqi wa qala al-Albani haditsun sahih. Terjemahan dulu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah akan mengutus bagi umat ini, yaitu umat Islam, Allah akan utus bagi umat ini, yaitu umat Muhammad, pada setiap permulaan 100 tahun. Pada setiap permulaan 100 tahun, seseorang yang akan memperbaharui agamanya. Setiap 100 tahun ada saja orang yang akan memperbaharui agama Islam. Hadis ini hadis sahih. Riwayat Abu Dawud, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Okey. Kalau itu baru terjemah harfiah, literal translation, direct translation. Apa pengajarannya Pak Ustaz? Apa dia terjemah maknawiyah? Apa dia syarah al-hadis? Ini yang mustahab. Sesuai dengan nama buku, ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Memahami Al-Quran dan Al-Hadis sangat mustahab kalau ingin selamat dari kesesatan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni in amsaktum bihima lan tadillu abada. Al-Quran wa sunnati." Aku tinggalkan dua perkara untukmu wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan sunnahku. Oleh sebab itu hanya cakap. Mari kita kembali pada Quran dan sunnah. Cakap saja. Tapi bila ditanya, apa makna ayat Quran ini? Apa makna hadis ini? Tak tahu. Macam mana boleh selamat? Okey. Sekarang kita ingin bahas dengan lebih detail makna man yujaddidu. Kata Nabi, Allah akan utus untuk umatku, umat akhir zaman, umat Islam, seseorang yang akan memperbaharui agamanya setiap permulaan 100 tahun.
Apa makna yujaddidu? Jaddada yujaddidu maknanya memperbaharui. Jadidun maknanya baru. Tapi tajdid memperbaharui. Kalau wahid maknanya satu. Tapi tauhid menyatukan atau mengesakan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu sebab namanya tauhid. Hampir-hampir dengan tajdid. Jawwada yujawwidu, perbaharui, perelok. Itu sebabnya ada ilmu tajwid. Maknanya memperelok bacaan. Fassara yufassiru, tafsir. Maknanya menjelaskan. Macam itulah makna tajdid. Dia ambil dari kata jadid, baharu, tapi bila dijadikan ditambah ta depannya tajdid, maknanya memperbaharui. Bahasa moden bolehlah dikatakan reformasi. Reform. Kita bentuk balik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pengertian tajdid ini dalam Islam berbeza dengan makna tajdid menurut pandangan masyarakat barat. Dan juga berbeza dengan pandangan setengah ulama Islam yang mendakwa tajdid, tapi bukan itu yang dikehendaki oleh Islam. Bukan itu yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, atas dasar itu, maka tajdid ada 3 jenis. Ingat selalu, ada 3 jenis. Pertama, tajdid menurut pandangan Islam. Ini yang betul. Yang kedua, tajdid menurut pemahaman orang-orang barat, orang kafir. Dan tajdid menurut sebahagian umat Islam zaman moden. Ada 3 jenis. Kita urai secara ringkas dan bahasa mudah. Tajdid menurut pandangan Islam, sebagaimana yang disebut dalam hadis tadi. Sesungguhnya Allah akan mengutus bagi umat akhir zaman, setiap permulaan 100 tahun, ada orang yang akan memperbaharui agamanya. Hadirin dan hadirat, memperbaharui agama Islam bukan bermakna agama Islam itu dirubah. Bukan. Semua kita tahu Allah telah berfirman dalam Al-Quran pada ayat 2 dan 3. Maaf, ayat yang ketiga dari surat Al-Ma'idah. Ayat ketiga surat Al-Ma'idah. Semua kita tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat 3 surat Al-Maidah. Hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, hai Muhammad. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, aku telah sempurnakan bagimu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina,
dan aku reda Islam itu sebagai agamamu. Ini maknanya Nabi Muhammad wafat. Tak lama setelah ayat itu turun, Nabi Muhammad wafat. Agama Islam sudah sempurna. Timbul pertanyaan, mengapa Pak Ustaz perlu diperbaharui lagi? Nah, di sini makna memperbaharui agama ini bukan maknanya merubah agama Islam. Kan? Itu sebabnya tajdid, reformasi. Menurut pandangan Islam ada 3 ciri-cirinya. Apa dia yang 3 tu Pak Ustaz? Pertama, kita mesti menghidupkan agama Islam itu secara ilmiah. Kita mesti memasyhurkan Islam itu secara ilmiah dan Islam yang asli. Satu, yaitu kembali pada Quran dan Sunnah. Itu aslinya agama Islam. Agama Islam, agama Allah. Yang disampaikan oleh Rasulullah. Sumber utamanya Quran dan Sunnah. Itu maknanya. Kita masyhurkan agama Islam itu sebagaimana Islam yang asli. Yang kedua, kita mesti bersihkan ajaran Islam dari segala bentuk penyelewengan. Akidahnya mesti dibersihkan daripada syirik, khurafat. Ibadatnya mesti ikut sunnah Rasul. Bersihkan dari segala bentuk bid'ah. Itu maksud pembaharuan dalam Islam. Bukan kita nak robah agama Islam yang asli itu. Nak kembalikan kepada agama Islam yang asli, yang asal. Dengan kata lain, Islam bukan agama nenek moyang. Oleh sebab itu pandangan selama ini, Islam kita ikut nenek moyang, ada kemungkinan barangkali yang nenek moyang ajar itu perturunkan, warisi pada anak cucu, tidak ada hujah dan dalilnya dari Quran dan Sunnah. Bukan itu. Nah, yang ketiga, caranya yang paling tepat. Pendakwah hendaklah mengajak jemaahnya supaya kembali kepada ajaran salafus salih yang pernah mendapat sanjungan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan bacakan hadis itu. Ustaz bacakan sekarang kalau tak sabar. Khairul quruni qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yulahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kata Nabi. Kemudian kurun berikutnya. Kemudian kurun berikutnya. Sampai 3 kurun, Nabi stop. 3 kurun itulah yang namanya salafus saleh. Karena ajaran Islam masih murni. Belum lagi bercampur banyak syirik, khurafat, bid'ah. Panduan mereka Quran dan Sunnah. Yang hidup zaman itu adalah para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, ringkasnya, itu makna reformasi dalam Islam. Nah, apa pula makna reformasi
tajdid dalam pandangan barat. Nah, sila semak. Tajdid atau reformasi dalam pandangan barat sangat berbeza dengan pandangan Islam di atas tadi. Menurut pandangan barat, reformasi Islam itu hendaklah Islam itu disesuaikan dengan ilmu moden, sains teknologi. Mana-mana pandangan Islam dalam Quran dan Sunnah yang tidak sesuai dengan akal, mesti ditolak. Tak sesuai dengan kehendak sains, teknologi, mesti ditolak. Walaupun ianya tercantum di dalam Quran dan Sunnah. Itu dia. Kita yang belajar banyak dari dunia barat, tolong jangan sampai terpengaruh dengan para orientalis, pakar ketimuran dari orang-orang kafir yang dipanggil dengan mustasyriqin, yang dalam bahasa kita orientalis. Buku-buku orientalis dibaca, banyak faham bahasa Inggris. Quran tak dibaca. Kalau dibaca pun tak faham tafsirnya. Tak mustahil mereka akan terpengaruh dengan cara berfikirnya barat. Yang di antara ciri-cirinya, Ustaz sebut secara ringkas. Mereka ingin kembali Islam itu dengan falsafah Yunani yang banyak gunakan akal. Yang kedua, mereka mendakwa kita mesti ketepikan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah yang bercanggah dengan akal. Yang ketiga, mereka mendakwa perintah Allah dalam Quran, perintah Nabi dalam hadis, itu hanya bersifat sementara saja. Tidak untuk selama-lamanya. Untuk orang pada zaman awal Quran diturunkan. Yang keempat, pengetahuan moden adalah wahyu yang berkembang. Maknanya pandangan akal ini hendaklah diterima. Sebab dia semacam wahyu juga. Ilham dari Allah yang senantiasa berkembang. Yang keempat, kitab suci mesti ditulis kembali agar sesuai dengan kondisi zaman. Belasan tahun yang lalu kita pernah dengar ada suara ini. Tafsir Quran itu perlu ditafsirkan kembali. Itu semua keluar dari pemikiran orang-orang yang cara berfikirnya sebagaimana pemikiran para orientalis barat. Yang kelima, terakhir, ciri-ciri reformasi dalam pandangan barat. Yang kelima, kata mereka, hati nurani seseorang penentu hakikat agama yang benar. Hati nurani, logika, rasional,
akal adalah penentu hakiki. Oleh sebab itu, bila ayat Quran bercanggah dengan akal, ketepikan ayat Quran, gunakan akal. Inilah yang diperjuangkan oleh golongan liberal. Inilah golongan yang menamakan diri mereka dengan sister in Islam. Tak boleh poligami. Tak perlu tutup aurat. Karena apa? Karena pada mereka ada ciri-ciri tadi. Hadirin dan hadirat, khasnya kaum ibu, kalau ada selama ini pemikiran seperti itu, segera tobat. Segera tobat. Sebab Anda telah keliru memahami makna reformasi atau tajdid dalam Islam. Tobat segera. Mengapa segera, Pak Ustaz? Sebab kematian boleh datang anytime. Ada ketikanya pintu tobat ditutup, yaitu bila kita dah nazar. Okey, dah dua dah. Sekarang yang ketiga. Ini juga tidak kurang bahayanya. Tajdid atau reformasi menurut sebahagian umat Islam zaman moden. Mungkin Anda termasuk yang punya pemikiran antara lain. Mereka mendakwa jika nas Al-Quran dan sunnah Nabi, jika ayat Quran dan sunnah Nabi bercanggah dengan akal, maka mereka akan mendahulukan akal dan tinggalkan ayat Quran, tinggalkan sunnah Nabi. Karena anggapan mereka, Quran dan sunnah Nabi itu sudah ketinggalan zaman, kuno. Tanya balik, pernah tak Anda terfikir begitu? Anda sedang salah. Itu seolah-olah Anda mempertikaikan hukum hakam Allah, hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Yang kedua, hadis Nabi sudah tidak sesuai lagi untuk menafsirkan Al-Quran. Maka muncullah golongan anti hadis. Mereka pakai Quran sahaja. Penjelasan Nabi Muhammad tentang kandungan Al-Quran sudah tidak sesuai lagi sekarang ini. Kita ingin bertanya pada mereka, kalau tidak sesuai, bagaimana caramu salat? Bagaimana cara kamu umrah dan haji? Ayat Quran hanya menyebut aqimus salah, dirikan salat. Quran tidak menyebut secara detail bagaimana memulai salat, bagaimana rukuk, i'tidal, apa patut dibaca, bagaimana mengakhiri salat. Semuanya itu dalam hadis Nabi. Allah hanya sebut dalam bab haji, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah semata-mata karena Allah. Dari mana kita memulai niat? Macam mana berpakaian ihram untuk laki-laki? Berapa pusingan ketika tawaf mengelilingi Kaabah? Berapa kali mundar-mandir Safa Marwah, sa'i? Berapa batu untuk melontar jamarat? Berapa hari bulan wukuf di Arafah? Semua itu tidak ada dalam Quran. Kalau dijawab ikut nenek moyang bukan.
sandaran dalam agama. Sebab ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Tapi yang maksum hanya Nabi Muhammad. Itu sebabnya kami yang berfahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, selain kualiti tafsir yang paling tinggi, Quran ditafsirkan oleh Al-Quran, seperti Allah menafsirkan Siratal Mustaqim. Yang keduanya, bila ayat Quran ditafsirkan oleh hadis-hadis Nabi yang sahih. Yang ketiga, bila ayat Quran ditafsirkan oleh aqwalus sahabah, pandangan para sahabat. Baru yang last kali, yang paling bawah, yang low class tafsir, bila Quran dengan akal semata. Apalagi yang menafsirkan itu tak faham bahasa Arab. Tak ada ilmu ulumul Quran. Nasikh, mansukh, khas, am, asbabun nuzul tak tahu. Ini yang Ustaz katakan semalam, orang yang sombong terhadap ayat-ayat Allah. Ingat selalu ayat 40 surat Al-A'raf. Innal ladzina kazzabu biayatina thumma istakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan bersikap sombong, takabur terhadap ayat-ayat kami, niscaya tidak akan dibuka pintu langit untuk mereka, dan mereka tidak boleh masuk syurga sehingga masuk dulu onta ke dalam lubang jarum. Padan muka. Oleh sebab itu yang Ustaz katakan, topik pagi ini sangat penting. Tolong share video ini kepada saudara mara dan kawan-kawan yang kita sayangi, supaya selamat. Selanjutnya, kata mereka yang cenderung dengan cara berfikirnya barat, kaedah tafsir, semua pengajaran berdasarkan khususnya ayat, bukan berdasarkan keumuman lafaz. Ini lagi. Padahal kaedah ilmu tafsir utama, Ustaz selalu sebut, al-ibrah bi umumil alfaz, la bi khususil asbab. Segala pengajaran dalam Quran adalah seumum lafaz itu. Ia bukan khas untuk orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Kata mereka pula terbalik. Setiap ayat Quran dia adalah khas untuk orang yang karenanya ayat itu diturunkan, bukan bersifat umum. Ustaz buat contoh. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak sedikit pun berfaedah apa yang dia usahakan. Dia akan dilemparkan dalam api yang bernyala-nyala. Tabat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab akan dilempar dalam api yang bernyala-nyala. Wa mar'atuhu hammalatul hatab, dan istrinya pula penyokong kuat suaminya Abu Lahab. Dia juga akan masuk ke dalam neraka yang namanya Aura, atau nama glamournya Jumail. Karena dia cantik.
Kata setengah-setengah ulama yang terpengaruh dengan Barat, ayat itu khas untuk Abu Lahab saja. Khas untuk Ummu Jumail saja, suami istri. Bukan sifatnya umum. Sangat-sangat salah. Sebab menurut kita, siapa saja yang menentang ajaran sebenar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia juga akan mendapat siksaan seperti siksaan untuk Abu Lahab dan siksaan untuk Ummu Jumail. Maksudnya, pengajaran ayat Quran seumum lafaznya, ia bukan khas untuk orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Ini yang Ustaz katakan topik ini sangat mustahab. Ustaz tambah satu lagi contoh. Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan kepada orang Yahudi di Madinah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan hai Muhammad kepada orang-orang Yahudi Madinah, sekiranya kamu benar-benar kasihkan Allah, kamu mesti ikut aku. Dengan mengikuti ajaranku, kamu baru layak mendapat kasih sayang Allah dan ampunan daripada Allah. Kata orang-orang yang cenderung kepada reformasi Barat, ayat itu khas untuk orang-orang Yahudi saja, bukan untuk kita. Na'udzubillahi min dzalik. Orang Yahudi zaman Nabi Muhammad di Madinah mengaku mereka sayangkan Allah, kasihkan Allah. Tapi sayangnya mereka tidak ikut sunnah Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad tak mau ikut. Maka turun ayat itu sebagai sebab asbabun nuzul. Ayat itu bersifat umum bagi pandangan kita. Siapa saja yang mengaku kasihkan Allah tapi tidak mau ikut sunnah Nabi, mereka sama dengan orang Yahudi Madinah. Amal-amal mereka tidak akan diterima oleh Allah. Apalagi kita faham bila baca kitab yang Ustaz tulis, Hakikat 2 Kalimah Syahadat. Untuk menjadi orang Islam tak cukup hanya ucap syahadat pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kita mesti baca saksi yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam pertama bukan satu kalimah syahadat, tapi 2 kalimah syahadat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, sudah 40 minit kita bahas topik ini. Reformasi menurut Islam, reformasi menurut Barat, tajdid atau reformasi menurut sebahagian umat Islam yang terpengaruh di zaman moden dengan reformasi Barat. Sebenarnya kemana hala tuju kita? Ustaz ada tulis di sini, arah tuju pergerakan tajdid. Sebagaimana yang kita sebut tadi. Dalam bahasa singkatnya, tajdid dalam Islam, reformasi dalam Islam, kita hendaklah mengembalikan ajaran Islam yang kita anut sebagaimana Islam pada 3 kurun yang pertama. Bila ditanya mengapa Pak Ustaz? Nabi yang sanjung. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari. Khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum.
Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kata Nabi. Satu kurun 100 tahun. Jangan lupa. Lalu 100 tahun berikutnya. Lalu 100 tahun berikutnya. Nabi sanjung, Nabi puji 3 kurun pertama atas dasar apa? Pembangunan ke? Ada tower ke? Buruj? Kan? Karena sains dan teknologi zaman itu ke? Bukan. Yang Nabi sanjung 3 kurun pertama adalah pegangan agama mereka. Tauhid mereka murni tanpa bercampur syirik dan khurafat. Cara beribadat mereka kepada Allah ikut exactly cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada buat bid'ah, tambah sana tambah sini. Akhlak mereka macam akhlak para sahabat khulafaur rasyidin. Itu yang namanya salafus saleh. Nah, sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu sudah dapat jawabannya. Mengapa Ustaz selalu sebut ini? Mari kembali pada Quran dan Sunnah. Mari kembali kepada ajaran Rasulullah yang original. Kalau ingin mendapat reda Allah. Ini belum lagi kita kuatkan dengan ayat 100 dari surat At-Taubah. Bagaimana untuk mendapat reda Allah? Tolong ikuti. Tolong dengar. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Ayat Quran. Allah menyebut 3 golongan yang confirm akan mendapat reda Allah. Orang-orang dahulu memeluk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka reda kepada Allah dan Allah pun reda terhadap mereka, dan Allah sediakan untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka hidup kekal abadi di dalamnya. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Pertanyaan, ada berapa golongan dalam ayat itu confirm mendapat reda Allah? 3. Pertama Muhajirin. Yang kedua Al-Ansar. Yang ketiga mereka yang mengikuti Muhajirin dan Ansar. Siapa Al-Muhajirin? Kalau kita tahu kaedah bahasa Arab, Allah bila menggunakan isim noun dengan meletak alif lam di depannya. Alif lam itu namanya alif lam ma'rifah. Definitif. Dalam English pun ada. Definitive and definitive. Kitabun. Kitabun. A book. Al-kitabu. The book. The pen.
al-qalamu. Kalau qalamun tanpa alif lam, a pen. Kita yang mahir English, kita faham. Kalau Allah gunakan istilah al-muhajirin, golongan pertama yang mendapat redha Allah adalah orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Khas untuk mereka. Bukan untuk orang yang hijrah dari Batam ke KL. Bukan orang yang berhijrah dari Malaysia ke Perth. Bukan orang-orang yang berhijrah dari Singapura ke Thailand. Kan? Mereka namanya muhajirin. Tapi al-muhajirin, orang hijrah tertentu. Al-ansar, orang yang menolong Nabi dari kalangan orang Madinah. Walaupun kita tolong agama Allah, hari ini kita bukan al-ansar. Namun demikian, walaupun bukan al-muhajirin, tak termasuk al-ansar, kita masih lagi ada peluang untuk mendapat redha Allah. Syaratnya, mesti jadi pengikut setia muhajirin dan ansar. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang ketiga ini. Sebab kita belajar Quran, kita belajar sunnah Nabi, kita ikut salafus saleh. Muhajirin dan ansar adalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi adalah orang yang hidup pada 3 kurun pertama. Karena mereka jumpa Nabi, masuk Islam, mati dalam Islam. Tabi'in pula yang jumpa sahabat, tak jumpa Nabi. Atba'ut tabi'in hanya jumpa tabi'in, tak jumpa Nabi, tak jumpa sahabat. Yes. Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat, sila baca. Cuma Ustaz tak masukkan di sini, ada satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Coba dengar untuk mengakhiri topik kita pada pagi ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Abu Daud. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq zahirina la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Dengar baik-baik. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Akan ada senantiasa sekelompok dari umatku di atas kebenaran. Mereka menang dan berjaya. Dan sedikit pun mereka tidak dapat dikalahkan oleh orang yang tidak setuju dengan mereka. Hingga hari kiamat, kelompok itu tetap akan wujud. Itulah dia golongan salafus saleh. Nabi jamin dalam hadis sahih, akan tetap ada dari kalangan umatku orang yang berada di atas kebenaran. Mereka senantiasa menang dan berjaya, tak dapat dikalahkan oleh orang yang memusuhi mereka. Dan golongan itu tetap akan ada sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua, hadirin dan hadirat serta para pemirsa, termasuk ke dalam golongan ini. Sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ustaz galakkan sangat ceramah ini, share dengan kawan-kawan yang kita sayangi. Apalagi kawan-kawan yang suka menuduh, oh si fulan itu sesat, si fulan itu ini. Ingat, Islam itu agama Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Referensi utamanya Quran dan Sunnah.
Bukan cakap orang ini, bukan tertera dalam buku ini, bukan. Referensinya adalah Al-Quran dan Sunnah. Hanya dengan demikian, kita terhindar daripada kesesatan. Marilah kita kembali kepada kurun-kurun yang pernah mendapat sanjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salafus saleh.